Ini santri-santri agama menangkap. Holding sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, ulama'ana al-kiram wa habaibana al-afadil, Gubernur Jawa Timur dan para wakil gubernur yang hadir, para bupati, wali kota, para ketua organisasi Islam, hadirin dan tamu perundangan yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan peringatan Hari Santri di kantor Polhukam. Ini untuk pertama kalinya, karena Menko Polhukamnya juga memang santri, ya. Dan yang luar biasa lagi, pembacaan maulid dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Salawatannya juga oleh Menko Polhukam dan juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini luar biasa. Dan alhamdulillah memang peran santri di Indonesia ini diakui oleh negara, sehingga ditetapkan sebagai adanya Hari Santri Nasional. Karena santri memang terus berkiprah sejak sebelum kemerdekaan, ketika juga berjuang mengusir penjajahan, menyusun konstitusi negara, juga santri ikut terlibat. Al-Maghfur Laki, Wahid Hashim, Abi Kusno, Agus Salim, ini santri-santri yang ikut merumuskan konstitusi kita. Kemudian juga mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian tadi disebut, yaitu lahirnya Hari Santri ditetapkan pada 22 November tahun 45, 22 Oktober 45, yaitu dengan lahirnya resolusi jihad. Ini saya kira, dan terus berkiprah untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, mengisi pembangunan menuju Indonesia maju. Kenapa santri terus berperan ini? Paling tidak menurut saya ada 3 hal yang mendasari, ya. Pertama, semangat hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah air dianggap bagian dari iman. Makanya dalam Mars Nahdlatul Ulama disebut yalal watan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Karena itu maka santri siap melakukan apa saja untuk membela, mempertahankan, memperjuangkan. Karena apa? Karena hubbul watan. Ini oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Wahab Hasbullah, ditanamkan hubbul watan minal iman. Itu saya kira
Kenapa? Santri siap. Sampai mengorbankan nyawanya, siap untuk bangsa dan negara. Yang kedua, menurut saya, santri memegang teguh hifdzul mitsaq, menjaga kesepakatan. Kenapa? Karena terbentuknya NKRI yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang adalah merupakan kesepakatan. Karena itu saya menyebutnya al-mitsaqul watani, kesepakatan nasional. Kesepakatan nasional inilah yang terus dipegang. Jadi kalau santri mengatakan NKRI harga mati, itu artinya memegang teguh kesepakatan nasional kita. Hifdzul mitsaq. Karena itu kita menolak semua bentuk ideologi lain, bentuk negara yang lain. Karena apa? Karena itu menyalahi kesepakatan. Mukhalafatul mitsaq. Itu bahasa agamanya, mukhalafatul mitsaq. Walaupun bentuknya itu Islami. Misalnya khilafah. Apakah khilafah itu Islami? Islami dulu pernah ada. Ya. Mamlakah, kerajaan. Itu juga Islami, bahkan sekarang masih ada Saudi Arabia. Keamiran, emirat juga Islami, ada di Kuwait, ada Republik juga Islami. Kenapa khilafah ditolak? Saya bilang tidak ditolak, tapi tertolak di Indonesia ini. Atau beda, kalau ditolak itu bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak itu tidak bisa masuk, tertutup. Karena apa? Karena menyalahi kesepakatan. Mukhalafatul mitsaq, yaitu menyalahi kesepakatan yang oleh santri dipegang teguh sebagai kesepakatan nasional dalam rangka semangat hifdzul mitsaq. Kita juga punya mitsaq dengan Allah. Saya nyebutnya mitsaq rabbani. Kita punya mitsaq dengan Allah. Lalu santri itu ketika di alam arwah kita itu sudah ada. Ketika Allah tanya, alastu birabbikum, apakah saya bukan Tuhanmu? Qalu bala. Iya. Ini kita sudah melakukan pengakuan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Bahkan di dalam salat kita juga memberikan janji-janji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku untuk Allah. Ini saya sebut ini mitsaq rabbani. Bagaimana itu? Ini ada mitsaq rabbani, ini ada mitsaq watani. Menurut saya la munafata bainahuma. Tidak saling menegasikan antara kesepakatan dengan Allah, apa yang kita janjikan, dan ada perjanjian nasional kita, antara mitsaq rabbani dan mitsaq watani tidak ada saling menegasikan. Bahkan menurut saya mitsaq watani itu implementasi daripada mitsaq rabbani. Karena apa? Karena Allah mengatakan fa in kana bainakum wa baina qaumin mitsaqun, kalau kamu antara kamu dengan mereka orang-orang ada mitsaq, ada kesepakatan, maka jiwa mereka harus terlindungi. Kalau ada yang sampai meninggal, kata Allah, fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka orang Islam yang membunuh itu harus membayar diyat, harus membayar denda yang diserahkan kepada keluarganya. Itu artinya bentuk perlindungan kita dalam menjaga eksistensi atau hidup berdampingan sejahtera. Oleh karena itu antara mitsaq rabbani dan mitsaq watani tidak saling menegasikan. Seorang Pancasilais itu tidak terhalang untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Muslim yang kafah
Oleh karena tidak juga terhalang untuk menjadi seorang Pancasilais sejati. Saya menyebut bahwa kita Muslim Indonesia adalah Muslim kafah ma'al mitsaq. Islam kita utuh, tapi kita ada mitsaq watani, yaitu kesepakatan nasional kita. Selesai. Itu cara santri berpikir. Jadi tidak ada benturan-benturan, itu enggak ada gitu. Sehingga kita tidak mengalami masalah, ya, kecuali cara berpikir yang saling berhadapan dan tidak menyelesaikan. Para ulama kita bisa mengambil pikiran atau mengambil cara yang dapat menyelesaikan antara masalah-masalah ini yang kita sebut kalau dalam usul fikih namanya al-jam' wa taufiq, mengkompromikan hal-hal yang bisa saja oleh orang dianggap sebagai pertentangan, sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan atau la munafata bainahuma. Dan kita juga harus menjaga, saya nyebutnya mitsaq insani, yaitu kesepakatan kemanusiaan. So, kita memang menganggap manusia ini saudara semua. Itu ajaran Islam, ajarannya santri, ajaran dari Allah. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Orang Islam hafal semua itu. Wahai manusia, saya jadikan dari seorang laki dan seorang perempuan. Dari Adam dan Hawa. Semua kita Adam dan Hawa. Apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun etnisnya, dia adalah min dzakarin wa untha, yang kemudian menjadi syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal dan bersahabat. Bahkan ada yang menafsirkan liyu'arifa ba'dhum ba'dan bi aslil insan, supaya masing-masing mengenalkan tentang asal manusia kita itu adalah asalnya satu. Semuanya adalah saudara, sehingga tidak perlu ada permusuhan. Bahkan hak-hak kemanusiaan itu harus dijaga. Kalau dalam bahasa kiainya itu hukukul ibad, hak hamba itu harus dijaga. Di samping hukukullah, ada hak Allah, hak hamba, dua-dua hak ini harus kita jaga. Tidak boleh tidak kita bahkan ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, tuqaddamu hukukul ibad an hukukillahi inda tazahumil hukuk. Hak hamba itu lebih didahulukan daripada hak Allah ketika terjadi terhimpitan hak, berbenturan hak Allah apa hak manusia. Kata Syekh Nawawi, tuqaddamu hukukul ibad, hak hamba yang didahulukan. Ini artinya bagaimana menghormati. Kenapa Syekh Nawawi berpendapat begitu? Karena ada ayat, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan sesuatu negeri karena bidzulmin ay bisyirkin, karena akan musyrikan, wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya berbuat saleh, berbuat kebaikan. Itu tidak akan dihancurkan oleh Allah. Syekh Nawawi mengatakan inna azabal istisal la yanzilu li ajli qaumin mu'taqidina bisyirki. Allah tidak akan menurunkan siksa yang langsung walaupun masyarakat itu musyrik, kalau dia tidak. Wa inna ma yanzilu idza asa'u fil muamalah. Allah akan menurunkan siksa itu kalau mereka buruk dalam muamalahnya. Wa sa'u fil idza linnas, dan menyakiti manusia. Wa dzulmil khalqi, dan menzalimi. Jadi kalau ada kezaliman, ada perlakuan yang tidak baik, ada isa'ah, ya, di dalam pergaulannya, ada orang-orang yang disakiti,
di situ oleh Allah diturunkan. Tapi kalau dia musyrik kafir tidak. Kenapa begitu? Limusamahatihi lihuquqihi, karena Allah mentoleransi terhadap haknya sendiri. Kalau haknya Allah dimusyrikan, dikafirkan, ditunda, tidak langsung, tunda nanti saja. Tapi kalau ibadnya hukukul ibad yang dikhianati, yang dirusak, Allah langsung menurunkan azabul istisal. Itulah, oleh karena itu kata Syekh Nawawi, walidzalika tuqaddamu hukukul ibad ala hukukillah 'inda tazahumil hukuk. Ini saya kira prinsip ini santri ini ya, Syekh Nawawi itu kan orang Jawa, santri Jawa. Gimana dia memberikan pandangan-pandangannya yang luar biasa menurut saya. Dan ini menjadi pegangan kita sekalian. Alhamdulillah, kita tadi sudah keadaan negara kita sudah disampaikan oleh Menko Polhukam, tidak ada masalah. Masalah akidah enggak ada masalah di sini. Masalah ibadah tidak ada masalah. Bahkan masalah muamalah tidak ada masalah. Ibadah difasilitasi oleh pemerintah. Bahkan muamalah juga, masalah ekonomi, syariah, ya, industri halal, semua ini difasilitasi. Bahkan ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ketuanya tidak tanggung-tanggung, Presiden sendiri menjadi Ketua Komite Ekonomi Nasional KNKS, dan saya wakilnya, perangkap ketua harian. Sekretarisnya Menteri Keuangan. Semua menteri ikut, Menko semua ikut di dalam Komite Nasional. Bahkan di beberapa daerah sudah dibangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, KDEKS. Ketuanya gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah yang sudah dibentuk di Riau, sudah dibentuk di Sumatera Selatan, sudah dibentuk juga di NTB, di Sumbar sudah. Jadi, dan kita menunggu yang lain. Jadi Komite Nasional Ekonomi, jadi semua pemerintah ini sudah terlibat dalam ekonomi syariah, syariah yang muamalah, yang ibadah itu sudah langsung, yang akidah sudah langsung ibadah, dan semua. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, ya kita, karena memang seperti tadi dikemukakan oleh Menko Polhukam, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang menghambat untuk kita menjalankan syariat Islam, tidak ada benturan. Terima kasih Pak Mahfud. Memang kita Indonesia dianggap sebagai negara paling toleran di dunia. Belum lama ini utusan dari Majelis Hukama'il Muslimin, perhimpunan orang-orang alim, orang-orang pintar kalangan umat Islam yang berpusat di Abu Dhabi, di Emirat, yang diketuai oleh Rektor, oleh Syekhul Azhar, Profesor Taib, anggotanya termasuk Hadrat yang mulia Profesor Quraisy Shihab. Ini beliau malah pendiri Majelis Hukama Indonesia. Belum lama ini menemui saya dan mengatakan, kami datang ke Indonesia bukan untuk belajar dari Indonesia, bukan untuk mengajari orang Indonesia, tapi saya datang ke sini untuk belajar kepada Indonesia tentang bagaimana itu toleransi. Karena menurut mereka toleransi yang di Indonesia ini adalah pantas untuk dijadikan model pengembangan dakwah Islam global. Nah ini, mereka ingin belajar bagaimana Indonesia itu membangun toleransi.
Bahkan mereka mengatakan bukan saatnya lagi sekarang bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi sekarang justru yang harus dilakukan adalah menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Ini saya kira pengakuan yang luar biasa bahwa masih ada yang intoleran. Ya, saya kira masih ada, tapi secara umum di dunia kita dianggap, dan model pembangunan Islam wasatiyah yang toleran di Indonesia itu ingin dijadikan model oleh forum ulama-ulama sedunia, Majelis Hukama'il Muslimin. Ini patut kita banggakan. Bahkan sebelumnya pernah ada produser film dari Italia datang ke sini untuk tahu tentang Islam Nusantara. Dia datang ke Banten. Dia melihat orang Baduy yang tidak beragama Islam di tengah-tengah umat Islam, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Datang ke Jawa Tengah, lihat Borobudur menjulang tinggi di tengah masyarakat Islam, aman, ya. Datang ke Jawa Timur di Pasuruan, di Bromo, ada orang Hindu, mereka juga tenang. Apa dia bilang? Saya akan buat film tentang Islam Nusantara dan saya akan putar di seluruh Amerika dan Eropa. Dan dibuat, filmnya dibuat. Bahkan yang menarik lagi, dia membuat film tentang pesantren. Pesantren, bagaimana hidup santri, gimana cara santri bergaul, berinteraksi, dan sudah dibuat filmnya. Bahkan sudah difestivalkan di Eropa, diputar juga di Vatikan. Dan yang paling kaget itu komentar mereka apa? Ini katanya pendidikan pesantren, inilah the future leader in the world. Ini pemimpin dunia masa depan. Jadi ini santri ini dianggap oleh orang Eropa pemimpin dunia masa depan yang toleran. Saya kira julukan ini luar biasa, Pak Mahfud, dan ini merupakan catatan kita, oleh karena itu kita pertahankan. Jadi ini adalah karena prinsip semangat hubbul watan, semangat hifdzul mitsaq, dan satu lagi yaitu semangat imaratul ardi, membangun bumi, memakmurkan bumi. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menjadikan kamu dari bumi dan meminta supaya kamu memakmurkan bumi. Ay kallafakum bi'imaratiha. Ya Allah memberikan tanggung jawab kepada kamu untuk memakmurkan bumi sebagai khalifatul ard. Karena itu kaum santri dituntut untuk memperbanyak sebab-sebab imarah, asbabul imarah, takthir asbabul imarah, yaitu melalui pengembangan ekonomi, melalui masalah pengembangan di pertanian, di pertambangan, perkebunan, perindustrian. Nah, untuk bisa mengembangkan imaratul ard itu membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya santri dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa mewujudkan tugas imaratul ardi. Inilah tugas kita yang juga kita hadapi sekarang setelah para pendiri dulu memperjuangkan, mempertahankan, menjaga, dan sekarang kita menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, menjaga toleransi, dan memakmurkan, membangun Indonesia menuju Indonesia maju dan sejahtera. Ini adalah tugas kita para santri. Karena itu santri, tugas kita adalah melakukan upaya perbaikan-perbaikan. Ini sering saya katakan, ini adalah khitah nabawiyah, khitah ulama, khitah santri itu
seperti dikatakan oleh Nabi Syuaib, in uridu illal islah. Tidak ada yang saya kehendaki kecuali perbaikan. Perbaikan di bidang politik, di bidang ekonomi, ya, di bidang sosial budaya, islah. Jadi khatawatuna, langkah-langkah santri itu khatawah islahiyah. Bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari kemuliaan. Nah, kedudukan itu adalah khatwah rabbaniyah, itu langkah Tuhan. Tetapi kata Imam Ibnu Athaillah, Allah biasanya kalau orang berjuang benar, tangguh, selain diberikan pahala di akhirat, tapi ada namanya samrah ajilah, di samping juga ajran ajilan. Ajran ajilan pahala yang di akhirat nanti, tapi juga Allah akan memberikan samrah ajilah, buah yang sekarang. Jadi apa yang diterima oleh para pejuang Islam dulu ketika zaman Nabi, bisa memperoleh kekuasaan, bisa membangun ini dan itu bukan tujuan. Tujuan tetap adalah islahiyah, tapi itu adalah samrah ajilah dari Allah Subhanahu wa taala. Santri memang tidak pernah mencari, tapi santri siap menerima tugas apapun kalau itu dipercaya. Bagi presiden, wakil presiden, Menko Polhukam, menteri, gubernur, oleh orang NU tidak boleh kita mencari itu, tapi kita juga siap kalau kita diperlukan untuk berkiprah. Itu namanya samrah ajilah minallahi subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.